Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Lee Kuan Lim masih cukup kokoh di puncak klasemen di babak penyisihan di hari ketiga turnamen online Champion Chess Tour Charity Cup atau seri kedua dari Chess Champion Tour 2022 ini kawan. Diikuti oleh Magnus Carlsen di tempat kedua dan di tempat ketiga ada Jordan Van Foreest yang menggeser posisi Jan-Christophe Duda. Ding Liren naik juga posisinya ke posisi keempat, sedangkan Jan-Christophe Duda turun ke posisi kelima. Keenam ada Richard Rapport dan Vidit naik juga posisinya ke posisi ketujuh, sedangkan posisi Pragnananda kawan turun ke posisi 9, turun 2 peringkat. Setelah sebelumnya di hari kedua dia berada pada posisi ketujuh. Kita tidak mengulas permainannya Lee Kuan Lim kawan di hari ini, walaupun ada beberapa kawan-kawan yang merequestnya, mungkin nanti di babak semifinal kita akan kelas permainannya. Kita berharap Lee Kuan Lim juga mampu memberikan gebrakan nanti di babak knockout kawan. Tapi sekali lagi kita akan tetap fokus untuk mengulas permainannya Magnus Carlsen yang cukup menarik kali ini kawan. Bertemu dengan prodigi asal India, Pragnananda. Setelah kemarin Pragnananda berhasil menumbangkan Super Grandmaster asal Cina, meruntuhkan tembok Cina kawan, Ding Liren. Di seri sebelumnya kawan, Pragnananda ini berhasil mengalahkan Carlsen juga di babak penyisihan. Apakah kali ini Pragnananda mampu menghajar Carlsen atau sebaliknya Pragnananda malah digebuk oleh Carlsen? Kita lihat saja permainannya tadi malam. Di sini Carlsen pegang hitam dan Pragnananda pegang putih, mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Carlsen, pion C4, pion G6, kuda C3 dan pion D5. Carlsen bermain dengan Grand Field Defense, tidak bermain dengan pion D6-nya, bermain dengan Kings Indian. Ingin bermain dengan Grand Field Defense. Dan Pragnananda meladeni dengan variasi pertukaran. Dengan melakukan variasi pertukaran ini kawan, putih berharap akan mempunyai pion pusat yang cukup kuat nanti kawan. Dan nanti seperti biasa di jalur mainline seperti ini terjadi pertukaran kuda di C3, dipukul balik, lihat putih mendapatkan kontrol yang kuat dengan pion-pionnya di peta pusat kawan. Tapi sekarang posisi pion-pion terjadi ketidakseimbangan. Hitam mempunyai pion mayoritas di sayap menteri. Selanjutnya adalah gajah G7 oleh Carlsen, kuda F3, dan pion C5. Ingin menantang pion ini kawan, jika pion pukul pion, gajah siap pukul pion yang ada di peta C3 sekat menggarpu beteng. Di sini gajah E3 melanjutkan pengembangan sekaligus memperkuat pion pusat dan gajah terang hitam berkembang ke G4. Jelas mengepin kuda agar kuda tidak bisa bergerak. Beteng C1 langkah yang standar untuk memperkuat posisi pion C-nya kawan, dan di sini rokade oleh Carlsen. Gajah E2 melanjutkan pengembangan, memblokade pimpinan dari gajah hitam, segera menyiapkan raja rokade, itulah tujuannya. Selanjutnya adalah menteri A5 oleh Carlsen. Di sini Prak langsung rokade mengamankan rajanya dari tekanan menteri di peta A5 ini kawan. Tapi langkah rokade ini jelas putih sedang mengorbankan pion di lajur A ini, dan langsung diterima oleh Carlsen, menteri pukul pion A2. Permainan seperti ini kawan sudah tidak asing lagi bagi Carlsen. Dia pernah memainkan permainan seperti ini atau mengorbankan pion A-nya tadi saat melawan Maxim tahun 2015 silam. Dimana saat itu Carlsen pegang putih merespon dengan beteng B1, dan terjadi permainan seperti ini kawan yang permainannya berakhir remis. Selanjutnya kuda C6 dan Carlsen pukul pion B7, tapi permainan berakhir remis kawan. Selalu kawan dalam permainan Grand Field Defense biasanya hitam mendapatkan pion bebas di sisi kiri papan atau sayap menteri seperti ini. Dan ini biasa menjadi senjata andalan bagi hitam dalam permainan endgame. Tapi di game ini kawan, pada posisi ini banyak sekali juga pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Beteng B1 bisa, beteng A1 bisa, gajah G5, pion H3 juga bisa jadi pilihan. Tapi di sini Prak memilih langkah yang lain dengan pion D5, dan ini merupakan ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Dan dengan keberadaan pion pusat seperti ini kawan, mengontrol peta-peta terang ini, peta C6 dan peta E6 menghadang pergerakan kuda bermanuver atau berkembang ke peta C6. Carlsen mengembangkan kudanya ke D7 untuk melindungi pionnya ini kawan dari ancaman gajah gelap putih, dan di sini Prak melanjutkan dengan pion H3. Di sini Carlsen memutuskan untuk menyerahkan gajahnya untuk bertukar dengan kuda dan dipukul balik menggunakan pion. Mengapa memukul balik menggunakan pion kawan, tidak menggunakan gajah saja agar strukturnya tidak rusak?
Pragnananda masih membutuhkan gajah di diagonal ini kawan untuk mencegah pergerakan pion hitam yang bisa dimainkan di petak B5. Oleh karena itu dia memukul balik pion, maksud saya gajah tadi, dengan pion G dan rusak bangunan pion-pion depan rajanya. Selanjutnya adalah Menteri A5 untuk memberikan backup bagi pionnya ini kawan, juga untuk memberikan tekanan bagi pion ini di petak C3 dengan dukungan gajah dibalas dengan langkah Menteri D2. Langkah Menteri ke D2 ini kurang presisi kawan atau kurang akurat. Melangkahkan Menteri ke petak D3 merupakan langkah terbaik yang paling kuat untuk membackup petak C4 agar pion ini tidak didorong maju sekaligus membackup pionnya ini kawan. Karena pada posisi seperti ini setelah Pragnananda memainkan menterinya ke petak D2, Carlsen mendorong pionnya membuat langkah pengorbanan. Dan jika gajah tidak pukul pion, maka selanjutnya pion B5 bisa dimainkan. Tapi sekarang jika gajah pukul pion ini, maka berikutnya beteng A akan digeser mengancam gajah. Jika gajah ditarik mundur kembali, maka gajah hitam akan pukul pion yang ada di petak C3 ini. Dan tentu ini akan mengganggu bagi putih kawan. Pada posisi seperti ini, langkah terbaik adalah tetap gajah pukul pion C4 menurut engine, tapi di sini Prak memilih menggeser menterinya ke B2 sedang mengincar pion, maksud saya pion yang ada di petak B7 ini. Selanjutnya balasan dari Carlsen tentu pion B5 untuk mengkoneksikan kedua pion menjadi kuat. Selanjutnya adalah beteng A1, menteri pukul pion C3. Dan menantang pertukaran menteri, Prak menolak, dia memilih pion B5, selanjutnya kuda B6 untuk menghindari ancaman menteri. Sekarang kuda lompat ke B6 ini mungkin kalian melihat bisa memukulnya menggunakan gajah, nanti dipukul balik dan untung satu pion, mungkin seperti itu. Tapi akan memberikan kesempatan bagi beteng hitam nanti naik di baris kedua pertahanan putih kawan. Coba kita lihat saja seperti ini, jika dilanjutkan akan dipukul balik oleh pion dan putih akan melakukan pertukaran beteng terlebih dahulu, dipukul balik oleh beteng hitam, menteri ambil pion dan beteng ini bisa naik. Mungkin itulah yang ditakutkan oleh putih atau Pragnananda jika pada posisi ini memukul kuda menggunakan gajah. Jadi di sini Prak melanjutkan dengan beteng A bergeser ke C1 mengancam menteri, juga ingin mendapatkan pion yang ada di belakang menteri. Menteri ke F6 sekarang kawan untuk mengincar pion F3 jika gajah pukul pion C4. Raja bergerak naik untuk melindungi pion, baru nanti pion ini bisa disikat oleh gajah. Tapi Carlsen mendorong pionnya, pion ini masih cukup aman dengan kawalan menteri. Di sini Prak mendorong pion F4 dengan tujuan pion E5 memblokade dukungan bagi pion nanti, dibalas Carlsen dengan pion E5. Dipukul menggunakan N-Passen agar pion E5 bisa dimainkan nanti, dipukul oleh menteri, pion E5 memblokade dukungan bagi pion, selanjutnya kuda bergerak ke D5 memberikan dukungan bagi pionnya. Mungkin selepas itu beteng F juga siap digeser kawan ke pusat untuk mendukung pionnya lebih. Dan coba lihat kawan bagaimana cara Carlsen ini mendukung para pion-pionnya agar pionnya ini tetap menjadi pion yang cukup mengganggu di pusat seperti ini. Yang tinggal 2 petak saja juga bisa promosi. Sangat merepotkan pion-pion Carlsen. Dan pada posisi ini kawan, Pragnananda mengancam menteri dengan gajah G4. Sebelum memindahkan menterinya, Carlsen pukul gajah gelap putih dengan tempo skak. Dipukul balik oleh pion F, barulah menteri menghindar ke A2 kembali melakukan tempo skak, ditutup oleh beteng dan menteri A3 menyerang beteng C1. Beteng ditumpuk sekaligus memberikan tekanan bagi pion C3. Di sini Carlsen menggeser beteng A ke B8 terlebih dahulu menyerang menteri. Mungkin pada posisi ini kalian melihat juga bila putih melakukan pukulan terhadap pion C3 sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing, dan putih mungkin untung satu pion, tidak bisa begitu kawan karena menteri hitam akan pukul beteng dan nanti putih akan kalah satu beteng dengan variasi seperti ini kawan. Oleh karena itu pada posisi ini Pragnananda lebih memilih menarik mundur menterinya ke C4 dan beteng satunya sudah tidak bisa digeser ke sini karena sudah dikontrol oleh gajah kawan. Dan persiapan di langkah berikutnya beteng bisa pukul pion ini ataupun menteri akan pukul pion ini. Dicegah oleh Carlsen dengan langkah beteng B2 mengepin beteng kawan. Jika menteri pukul pion ini maka bisa dipukul oleh menteri hitam. Beteng sudah tidak mempunyai kesempatan untuk pukul balik.
Pragnananda merespon dengan langkah raja bergerak naik ke G3, menghindari pimpinan, barulah nanti bisa ambil pion ini kawan. Di sini diantisipasi dengan langkah pion H5 terlebih dahulu, mengancam gajah. Gajah mundur ke F3, sekarang pion tetap didorong oleh Carlsen membuat langkah pengorbanan pion. Tapi pion ini adalah pion racun kawan. Pragnananda tidak berani ambil pion ini. Kalaupun sekarang berani ambil pion ini kawan, ancaman berikutnya adalah gajah bisa pukul pion yang ada di peta E5 ini, mengorbankan gajah untuk sementara, juga untuk membuka diagonal gelap agar gajah bisa mendukung pion yang ada di peta C3 ini kawan. Kalaupun sekarang diambil langsung oleh pion F, maka beteng bisa turun ke peta B4 untuk memberikan serangan tusuk sate seperti ini. Cukup merepotkan permainan Carlsen ini dengan para pionnya kawan. Jadi Pragnananda tidak berani ambil pion hitam, dia melangkah raja ke H2. Tadi mundur ke peta F2 juga bagus kawan, tapi memilih peta H2 sudah dipilih oleh Pragnananda. Beteng sekarang bisa digeser ke D8, persiapan nanti ditumpuk di sini melakukan skak di sini, dan di sini gajah bergerak ke D5, juga memberikan ancaman memblokade laju beteng. Dijawab Carlsen dengan langkah raja menghindari pimpinan, mengorbankan pionnya kawan agar lajur D ini terbuka bagi betengnya untuk menusuk di baris kedua, ditambah dengan 2 beteng cukup lengkap penderitaan putih nanti. Dan pada posisi ini, langkah terbaik bagi putih harusnya raja ini bergeser ke G2 dengan tujuan nanti ke peta F3 ataupun bergeser lagi ke F2 kawan. Tapi Pragnananda membuat langkah blunder besar dengan raja mundur ke G1 untuk menghindari pimpinan, untuk menghindari beteng yang nanti naik juga ke peta D2. Dan ini adalah langkah blunder besar. Di sini kawan, Carlsen bisa memanfaatkan langkah blunder ini untuk segera memetik kemenangan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah kemenangan bagi Carlsen di langkah berikutnya ini kawan. Oke, apakah sudah ketemu? Tak perlu banyak waktu untuk mempause video ini kawan, karena cukup mudah. Apakah kalian menemukan langkah ini? Menteri bergerak ke peta A5. Inilah langkah yang dipilih oleh Carlsen kawan, tapi bukan langkah terbaik. Carlsen kehilangan kesempatan terbaiknya untuk melakukan pukulan pada beteng C2 seharusnya. Dan pada posisi ini, permainan kembali seimbang. Langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini kawan adalah pukul beteng C2. Terjadi pertukaran beteng di sini dan menteri bisa melakukan skak di sini. Setelah raja bergeser ke F2, di sini menteri bisa ke D1, memberikan ancaman bagi 2 perwira putih ini kawan, di sini dan di sini. Dan tentu saja langkah terbaik bagi putih adalah menarik mundur gajahnya untuk memberikan backup bagi beteng dari ancaman menteri. Dan di sini beteng hitam bisa meluncur ke D2 skak dan dipukul oleh beteng putih. Kalian bisa pukul menggunakan pion. Jangan memukul balik menggunakan menteri kawan. Karena kenapa? Masih bisa ditutup oleh menteri putih. Dan pion ini sudah tidak mempunyai kesempatan maju karena di sini masih ada gajah. Jadi memukulnya menggunakan pion merupakan pilihan yang sangat bagus. Diikuti nanti menteri melakukan skak di sini. Pion bisa promosi. Jadi menteri putih harus bergerak ke peta E2. Dan di sini menteri hitam bisa bergeser memberikan jalan bagi pionnya. Diantisipasi dengan gajah F3 dan posisi gajah, menteri dan raja pun sudah stuck di sini kawan, sangat sibuk untuk mengawasi peta D1 ini dan kalian bisa mendorong pion kalian satunya di lajur A ini kawan. Dan sudah tidak ada langkah terbaik lainnya untuk menghindari pion bebas hitam ini kawan di lajur D dan di lajur A. Kalaupun kalian mencoba ingin melangkahkan raja untuk merebut pion di sini, tetap pion bisa didorong di lajur A. Jika raja naik, ini akan memberikan kesempatan pion promosi dan open skak kawan. Ditutup oleh menteri dan skak emat di sini kawan. Itulah jalur terbaik pada posisi ini bagi hitam kawan. Tapi Carlsen melewatkan kesempatannya, tidak langsung pukul beteng C2, dia melangkah menteri ke A5, sedang mengincar gajah ini. Tapi sayangnya pada posisi ini kawan, permainan yang seharusnya kembali seimbang, kembali Pragnananda membuat langkah blunder lainnya. Dia melangkah pion E4 untuk membackup gajahnya dari ancaman beteng serta menteri hitam ini kawan. Tapi langkah ini adalah langkah blunder. Harusnya gajah ini langsung bisa sikat pion yang ada di peta F7 jika hitam melanjutkan pertukaran beteng di sini untuk mengosongkan baris pertama agar menterinya bisa meluncur ke peta A1 dengan tempo skak. Raja bisa ke H2
Dan di sini mungkin Menteri Hitam akan bergerak ke E1 untuk memberikan dukungan beteng naik ataupun juga melakukan skak di sini. Di sini putih bisa melakukan pengorbanan di sini kawan. Gajah pukul pion G7, maksud saya G6 skak. Langkah terbaik adalah tidak menerima pengorbanan ini kawan, cukup mundur saja. Jika pengorbanan ini diterima, maka beteng siap bergeser memberikan tusukan, raja mundur, dan menteri siap memberikan ancaman skak mat. Jika di backup oleh beteng, menteri cukup melakukan skak di sini terlebih dahulu, jangan terburu-buru ke sini. Ini akan memaksa mundur rajanya ke petak H8, barulah bisa melakukan skak di sini dan skak mat. Pada posisi ini tadi kawan, Pragnananda lebih memilih membackup gajahnya dengan pion E4 dan merupakan langkah blunder, dan dijawab Carlsen dengan menteri B6 skak. Raja naik ke G2, Carlsen menempatkan menterinya di E3. Mungkin persiapan melakukan skak di sini atau mengincar beteng ini kawan. Nanti beteng putih tidak bisa pukul balik karena posisinya kena pin. Oleh karena itu, menteri mundur ke F1 membackup betengnya. Carlsen melanjutkan gajah H6 mengincar pion. Raja bergeser, gajah pukul pion F4. Di sini beteng pukul beteng, lanjut Pragnananda dipukul balik oleh pion mengancam beteng. Beteng digeser. Selanjutnya adalah menteri ke G3. Memberikan ancaman skak mat, tapi merelakan pionnya dipukul oleh beteng, juga memberikan kawalan pada peta H2. Di sini beteng bergeser ke C8, jelas tujuannya untuk memberikan serangan tusuk sate bagi menteri serta raja. Dijawab dengan pion E6, membiarkan beteng Carlsen ke C1, memberikan serangan tusukan pada menteri serta raja. Mungkin kalian berpikir pada posisi ini beteng ini bisa digeser untuk menyerang menteri, bisa kawan, tapi kalian akan kehilangan pion di sini. Akan dipukul oleh menteri skak, raja terpaksa mundur ke sini kalau ditutup dengan beteng skak mat. Jadi di sini gajah bisa bergerak untuk melakukan skak, ditutup oleh beteng, disikat oleh gajah, dipukul balik oleh menteri, dan selanjutnya adalah beteng bisa melakukan skak di sini, memaksa ditutup oleh menteri dan diakhiri beteng pukul beteng skak mat. Itulah kenapa sudah tidak ada cara terbaik lainnya pada posisi seperti ini kawan. Pragnananda hanya bermain dengan pion E6 dan beteng meluncur ke C1 menyerang menteri dan raja. Di sini menteri pukul beteng, Carlsen tidak terburu-buru pukul balik menggunakan gajah. Dia pukul pion H3 terlebih dahulu dengan tempo skak, barulah sekarang gajah pukul menteri. Di sini Pragnananda menyerah di langkah ke-43 karena sudah kehilangan menteri kawan. Sudah tidak bisa mengimbangi lagi dengan komposisi perwira beteng plus gajah. Menteri plus gajah sudah sangat merepotkan nanti. Itulah kawan, kembali Magnus Carlsen menunjukkan bagaimana bermain dengan pion-pionnya. Bagaimana mengawal satu pion yang cukup penting untuk memporak-porandakan pertahanan Pragnananda. Seharusnya tadi pada posisi seperti ini kawan, di langkah keberapa tadi saya lupa. Di posisi ini. Saat raja mundur ke G1, Carlsen kehilangan kesempatan untuk pukul beteng di peta C2. Dia memilih menteri ke peta A5 menyerang gajah. Tapi di sini sayangnya Pragnananda juga tidak jeli melihat kesempatan untuk menyetarakan permainan. Dia hanya bermain dengan pion E4, harusnya pukul pion F7 tadi. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.